Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan akhir terjadi antara Pegito melawan Kazuya. Bergerak lebih dekat, sosok tunggal yang hancur akan nampak di tengahnya. Dan tentu aja sosok itu adalah Kazuya yang kini benar-benar tidak berdaya, rusak hingga ke tulang dan terpotong menjadi dua. Dia kini akhirnya kembali ke bentuk aslinya, dan kali ini bukan disengaja. Dan saat kita kini menatap wajahnya tergores dan rusak di sekujur tubuhnya, matanya akan kosong, seolah-olah telah terbakar oleh serangan Gogeta kini membuatnya buta. Sambil bergumam, Kazuya berharap bisa Kajin menyelamatkannya dari ini. Tapi saat dia merenungkan kehidupan masa lalunya saat masih di Tekken, sebuah kaki mendarat di samping kepalanya, seolah-olah menunjukkan sedikit perlawanan. Dan rupanya itu adalah Pegito. Saat berdiri di atasnya, kini menatap ke bawah dengan mengancam. Pegito kini kembali dalam bentuk base-nya. Menderita beberapa kerusakan dari ledakan itu dengan pakaiannya yang robek, tapi dengan tingkah lakunya yang sedingin sebelumnya, siap untuk akhirnya menjadikan Kazuya bagian dari tubuhnya. Sambil melanjutkan dengan senyuman congaknya, Pegito berkata melihatnya sekarang sungguh sulit dipercaya. Kazuya memberinya banyak masalah. Kazuya sama sekali tidak berbohong tentang kekuatan yang dia miliki atau tentang pertarungannya melawan Lucifer di masa lalu. Dan sekarang semua kekuatan itu, semua pengalaman itu akan menjadi milik Pegito. Pegito hanya bisa membayangkan kekuatan iblis terakhir yang ada di sektor 1. Itu saja yang Pegito butuhkan, semua yang ingin dia lakukan untuk membalaskan dendam pada Lucifer. Tapi tiba-tiba menggunakan sisa kekuatannya untuk membuat Pegito kesal, Kazuya tampaknya menghancurkan harapan Pegito, di mana Pegito terlihat bingung. Dan dalam napas terakhirnya, Kazuya memberitahu pertama-tama tidak ada yang akan mempersiapkan Pegito untuk kekuatan sejati Lucifer. Kalah dari Pegito sekarang membuat Kazuya sadar bahwa Lucifer dulu selalu hanya bermain-main dengannya ketika mereka bertarung. Dan Kaisar Iblis berikutnya Kazuya beritahukan tidak sama seperti ini. Dan informasi baru ini tampaknya akan segera membuat Pegito kesal, menempatkan tujuannya untuk melarikan diri dari dunia iblis dan membantu teman serta keluarganya selangkah lebih jauh dari yang dia pikirkan. Pegito merasa itu benar-benar sempurna karena belum selesai bersenang-senang seperti ini. Itu terjadi sampai nafsu dalamnya untuk bertarung mengambil alih, karena dengan senyuman lebar dia akan mengungkapkan kegembiraan yang sebenarnya. Dan saat dia mulai menggerakkan dua jarinya, perubahan mendadak di atmosfer di sekitarnya akan mulai terjadi. Baginya, kekuatan lebih adalah kekuatan lebih. 1, 2, atau 100 lagi dari para iblis akan ditambahkan pada daftar buruannya. Tapi jangan terburu-buru. Pertama-tama, Pegito akan menyerap Kazuya dulu. Saat kini mengangkat dua jarinya ke udara, akan ada tarikan ke atas yang tiba-tiba terjadi di sekitarnya. Dan anehnya saat ini terjadi, Kazuya yang dulunya berbisik akan mulai mengerang kesakitan berulang kali, sampai berubah menjadi jeritan yang menusuk tulang. Seluruh tubuhnya akan menjadi merah seperti darah karena dari dalam dirinya mendidih. Memberikan kepercayaan pada hal ini, gumpalan darah kecil akan nampak keluar dari hidung dan matanya. Dan hampir seketika kehilangan darah ini akan berlanjut menjadi pemandangan yang benar-benar mengerikan. Karena kini dengan darah yang merembes paksa dari setiap celah tubuhnya, tubuh Kazuya akan terkuras secara fisik dari kekuatan hidupnya yang sebenarnya. Darahnya dibengkokkan mungkin dengan menggunakan kekuatan Kenji di dalam Pegito. Semuanya naik ke udara di atas pembunuh dewa, membentuk bola merah gelap dari cairan tubuh murni. Masanya sangat besar, yang berarti hanya satu hal. Satu hal itu adalah sisa-sisa mayat yang benar-benar tidak bernyawa yang tersisa di tanah tempat Kazuya yang hebat pernah berada. Tanpa suara dan napas lagi, keseluruhan mantan iblis kini akan disedot oleh Pegito sendiri, bahkan tanpa menyentuhnya. Dan saat Pegito ketawa, masa darah di atasnya kini akan nampak lebih seperti bola semangat daripada apapun. Dan melihat ke bawah pada mayat Kazuya yang kini mati, dia akan berkata, inilah yang ada di dalam diri Kazuya selama ini. Ini adalah gen iblis yang memberikan Kazuya banyak kekuatan selama pertarungan. Saat kini melihat ke atas dengan senyuman, berbayang di bawah ukurannya yang raksasa. Dengan senyuman, dia akan menambahkan dirinya bisa saja menyerap Kazuya dengan cara berbeda. Tapi variasinya adalah bumbu kehidupan
dan ada sesuatu yang mengatakan padanya ini akan membuatnya jauh lebih puas. Kemudian berteriak memerintahkan Masadara seolah-olah itu adalah tongkat twist. Teriakan Vegito akan memecahkan kaca. Namun demikian, di panel berikutnya, darah itu akan mengikuti perintahnya dan langsung bergerak lurus ke mulut Vegito. Ditelan seperti air mancur yang tidak pernah berakhir. Tapi pada akhirnya, dengan kecepatan penyerapan Vegito itu akan berakhir. Saat kita kemudian melihat sisa-sisa terakhir dari keberadaan Kaguya menjadi satu dengan Vegito. Baik Gogeta maupun Black kemudian akan dibiarkan benar-benar ketakutan dengan apa yang telah mereka lihat. Terkejut dengan cara Vegito menyerap korban terbarunya. Saat mereka berdua menatap lurus ke depan pada Vegito, dengan Vegito sendiri kini berdiri diam mengancam. Kepalanya menunduk, wajahnya berbayang saat dia tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Sampai akhirnya mengangkat kepalanya dengan pengungkapan yang mengerikan. Vegito kini akan tersenyum liar. Matanya kini adalah duplikat dari mata Kaguya dengan hitam dan serapi merah. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Saiyan yang terlihat gila itu. Vegito berteriak dalam kemarahan dan tidak dapat menahan diri. Di sekelilingnya energi luar biasa akan muncul. Peningkatan kekuatannya mengguncang pondasi sektor kedua. Angin saja yang diciptakan oleh peningkatan kekuatan seperti itu meniup Gogeta melayang jauh. Tubuhnya yang besar bahkan tidak mampu menciptakan cukup hambatan angin untuk menghentikannya. Tapi pada akhirnya, setidaknya saat Gogeta mencapai tanah, dia akan tergelincir ke belakang dan menghentikan dirinya. Membuka satu mata dengan hati-hati, meminta Vegito untuk mengendalikan dirinya. Tapi saat penglihatannya menjadi jelas, hanya pemandangan mengejutkan yang akan menantinya dalam kenyataan. Vegito menghilang dari tempatnya berada. Karena tidak lagi di tempat tadi, Vegito tampaknya telah benar-benar menghilang. Tapi tak lama kemudian di dekat Gogeta, suara misterius akan terdengar dalam kepanikan. Suara itu berasal dari Black dengan keringat di wajahnya dan ekspresinya terkejut. Dalam pengungkapan yang mengejutkan, Vegito kini akan terlihat di belakang Black. Dan bukan hanya itu, tapi dengan tangannya benar-benar menembus tubuh Black dalam kekacauan berdarah. Saat nampak lebih iblis dari sebelumnya, yang bisa dikeluarkan oleh Vegito hanyalah meremehkan Black yang tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Vegito hanya akan membawa Black kembali ke tempatnya seharusnya. Saat tiba-tiba kita mendapatkan pandangan lebih dekat pada Vegito, dia akan menunjukkan perubahan lain. Kini memiliki mata serapim ketiganya sendiri yang tertempel di dahinya dengan senyuman seperti sejak melawan Daishinkan. Meninggalkan Gogeta yang terkejut saat dia segera mengerti apa yang terjadi. Dengan setiap detik berlalu, Vegito semakin kehilangan dirinya dan menjadi lebih seperti iblis sebelumnya. Sementara itu, Black yang masih melihat dirinya jauh lebih dari sekedar bagian dari Vegito akan dengan marah meraih tangan Vegito dan berjuang untuk melepaskan diri. Hanya beberapa detik kemudian, dia berhasil melarikan diri dan melompat menjauh. Dia mencengkram lukanya yang menganga kesakitan, bahkan dia akan bertanya-tanya mengapa Vegito repot-repot ingin menyerapnya lagi. Dalam panel yang mengejutkan, Vegito akan nampak lebih seperti iblis daripada sebelumnya. Menjulurkan lidah seperti kadal, dia tanpa berpikir menjilat darah Black dari tubuhnya sendiri sambil menggunakan gaya yang sama seperti Kaguya. Dan saat kemiripan terus terjadi antara Vegito dan Kaguya, dengan cepat dan keras Gogeta tidak akan bisa membuat perbandingan di dalam pikirannya. Saat dia melihat bahwa meskipun Kaguya sudah mati, entah bagaimana Kaguya sebenarnya masih hidup di dalam tubuh Vegito. Sementara Black yang gak terima disebut lemah akan menunjukkan semua kekuatannya pada Vegito. Saat tiba-tiba dia mengangkat tangannya ke atas, Black akan melepaskan sekali lagi portal misteriusnya ke alam lain di sekeliling Vegito. Mengelilinginya dengan suara dentingan logam mulai terdengar dari dalamnya. Vegito yang sadar teknik ini memang sudah menduga bahwa Black ingin menyimpannya untuk menyerangnya. Black tegaskan meskipun dia sudah menunjukkannya pada Vegito sebelumnya, mortal bodoh sepertinya akan tetap dengan mudah tertangkap. Saat kini terikat dan ditahan sepenuhnya, Black akan berdiri dengan percaya diri di depan Vegito setelah dia menghentikan amukannya, meninggalkan Black untuk kini terkikik di wajahnya. Sementara Vegito yang nyaris tanpa emosi hanya akan menanggapi dengan acuh tak acuh. Vegito balik menegaskan jika rantai ini tidak bisa menahan Kaguya, maka artinya tidak akan bisa menahannya juga. Seketika, Vegito akan menggenggam tangannya ke rantai yang melilit di sekujur tubuhnya dan menariknya dengan sangat mudah. Seperti merobek kertas,
Pegito akan merobek rantai masa lalu yang seharusnya tidak bisa dipatahkan itu. Black sontak terkejut itu tidak mungkin sekali karena Pegito bahkan belum berubah bentuk sama sekali. Dan tampaknya menggunakan harapan terakhirnya, kini setelah semuanya gagal, Black akan maju dengan terburu-buru dalam kemarahan, terbuka untuk setidaknya melakukan sesuatu sebagai balas dendam kepada Pegito. Tapi dengan rasa tidak hormat yang luar biasa dan kecepatan yang luar biasa, tepat saat Black mendekat, cambukan akan menghantam tepat ke pipinya, mengirimkan lintasannya ke samping seketika karena posisi Pegito akan tetap kokoh. Dengan serangan itu saja dampaknya akan sangat intens. Begitu tubuh Black menyentuh tanah, dia tidak hanya akan kembali ke bentuk base tapi juga tidak sadarkan diri. Ketika Pegito tampaknya sudah selesai, dia kemudian akan mengangkat kakinya dan menaruhnya di punggung Black. Kini melihat ke bawah dan kemudian dengan kejam berteriak. Pegito beritahukan ini adalah alasan mengapa Black tidak pernah terlihat selama ini, karena Black adalah orang lemah. Saat menginjak keras ke tubuh Black, sosoknya akan segera mulai berubah menjadi cairan merah muda. Berubah sepenuhnya di mana itu akan naik dan mulai bergabung kembali dengan tubuh Pegito. Pegito yang kini mengalami peningkatan kekuatan kecil, dia akan berdiri tegak saat sisa-sisa terakhir Black bergabung dengannya. Tapi ketika Pegito menyelesaikan penyerapannya, di belakangnya sepasang kaki akan mendarat. Kaki-kaki ini terungkap adalah Gogeta yang kini berdiri kembali dalam bentuk base-nya. Meskipun dengan sedikit kehati-hatian di wajahnya, dia berbicara kepada Pegito. Gogeta tidak tahu apa yang terjadi pada Pegito, tapi dia merasa setelah Pegito menyerap Kaguya, akan memakan tubuh Pegito sendiri. Gogeta juga tidak ingin berkelahi karena dia masih di pihak Pegito. Namun, Pegito yang berbalik ke belakang hanya akan tertawa. Pegito tegaskan Gogeta nggak bisa memutuskan apakah dia ingin berkelahi atau tidak. Gogeta punya bentuk baru yang mengkilap bersama dengan semua orang non-iblis yang pernah Pegito serap. Dan Gogeta bilang padanya Pegito tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat bagaimana dia membandingkannya. Di sini, Gogeta membalas jika Pegito minta dengan sopan, Gogeta tidak keberatan. Dengan Gogeta yang setengah ketakutan untuk kemudian memaksa dirinya untuk mematuhi ucapan Pegito. Sebelum meningkatkan suasana, Gogeta akan segera berubah menjadi bentuk Stardust-nya, dilapisi sepenuhnya dalam cahaya yang sangat kontras dengan kegelapan Pegito. Dia kemudian akan segera masuk ke posisi bertarung dan kini dengan percaya diri akan mengikuti ucapan Pegito. Seperti yang Pegito katakan, dia punya banyak orang lain di dalam diri Gogeta yang tidak Pegito miliki. Jadi Gogeta ingatkan jangan merasa terlalu buruk jika Pegito tidak bisa mengimbangi kekuatannya. Buat yang gak sadar, di tubuh Gogeta ada beberapa kekuatan dari orang-orang yang Pegito serap sebelumnya. Jadi itulah mengapa kekuatan Gogeta tidak bisa diremehkan lagi. Tapi kalau dalam bentuk gendut ini, bapak-bapak jadi ragu apakah Gogeta bisa mengalahkan Pegito yang bahkan sudah menyerap Kaguya. Dan benar aja, saat itu Gogeta katakan suaranya akan terputus dan perlahan melihat ke bawah dengan tubuhnya bergetar. Hingga dalam sekejap, Pegito sudah menutup jarak dan segera melancarkan pukulan telak tepat ke perut Gogeta. Pukulan dengan begitu banyak kekuatan terkonsentrasi tidak akan membuat Gogeta terbang, tapi malah terjebak karena tangan Pegito akan tertancap di dagingnya. Kekuatan yang meliputi segalanya ini menjadi semakin jelas saat Gogeta yang tidak seperti Kaguya kemudian akan segera kembali ke bentuk base-nya secara paksa. Jatuh ke bahu Pegito dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tubuhnya sudah mulai meleleh kembali pada cairan Majin Buu. Sampai akhirnya runtuh menjadi bahan merah muda dan bergabung kembali dengan Pegito yang tersenyum. Saat kini berdiri sendirian di medan perang sekali lagi, Pegito kemudian akan melipat tangannya dan menambahkan itu tidak berharga. Tapi energi positif di dalam diri Gogeta inilah yang Pegito butuhkan di dalam dirinya untuk menjaga iblis-iblis ini tetap terkendali. Baru sekarang Pegito merasa dirinya telah kembali lagi. Pegito berharap semoga saja dia tidak perlu kehilangan dirinya lagi seperti saat momen Lucifer sebelumnya. Dan dengan kata-kata yang diucapkan itu, dia kemudian akan dengan cepat mengangkat jarinya ke udara. Dan di bawahnya mengendalikan sektor itu sebagai Kaisar Iblis sektor kedua. Portal hitam akan terbuka, memungkinkan Pegito kemudian dengan cepat jatuh ke sektor terakhir dari dunia iblis. Tapi saat Pegito meninggalkan sektor kedua, pemandangan kita juga akan berubah. Kini adegan berpindah pada hutan lebat di alam panah. Saat kita kemudian melihat Bardock
dengan penutup mata dan senyumannya seolah-olah dia sedang memperhatikan Goten dan Trunks yang sedang bermain. Tak lama kemudian kita melihat Goten dengan tangan di udara dan Trunks tersenyum baru saja memukul sebuah bola ke atas. Trunks menyuruh Goten untuk fokus pada permainannya karena Goten memukul bola terakhir itu terlalu keras. Goten minta maaf dan berjanji akan berkonsentrasi kali ini. Sedangkan Bardock terus menyemangati cucunya Goten. Sementara itu Trunks yang tidak tahu apa-apa akan mengoper bola lagi, meninggalkan Goten untuk melompat ke udara. Dan dengan kekuatan yang jelas, kemudian dia akan memukul bola tepat ke bawah ke arah Trunks, mengirimkan bola tidak hanya turun untuk memenangkan poin, tapi melesat melewati Trunks seperti kereta. Trunks menjadi cukup kesal padahal dia sudah memberitahu Goten untuk santai saja. Lagi-lagi yang bisa Goten lakukan hanyalah meminta maaf saja. Trunks akan mengambil bolanya, tapi setelahnya dia ingin Goten yang mengambilnya. Memaafkannya dengan mudah seperti yang diharapkan, Trunks kemudian akan terbang lebih jauh ke dalam hutan, melakukan perjalanan lurus ke dalam untuk mencari bola. Trunks akan melihat sekeliling tanpa menemukan bola itu. Dia pikir Goten benar-benar bodoh karena mereka mungkin sudah kehilangan bolanya. Tapi tak lama kemudian di sudut matanya dia akan melihat di mana bola itu. Di mana bola itu akan berada tepat di sebelah tunggal pohon gelap yang aneh di dalam semak-semak. Maka Trunks akan mendekat melangkah maju. Tapi saat dia hampir mencapainya, dia akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Trunks penasaran kenapa di sini dingin sekali. Hingga akhirnya Trunks akan mulai melihat ke atas dan melihat apa yang mungkin menjadi pada pemandangan terakhirnya. Sampai tiba-tiba berdiri tepat di depannya sekarang seseorang muncul dengan menatap ke bawah sambil mengancam. Yang tidak lain adalah pengawal Lucifer. Wah, dengan kemunculan Dante ini, akankah Bardock, Goku, atau Vegeta dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan para iblis kuat yang mengincar nyawa Z-Factor ini? Dante menatap tanpa emosi dan hanya akan berbisik, menyuruh Trunks untuk diam. Kematian yang cepat dan sunyi adalah yang paling damai untuk bocah itu. Jadi jangan khawatir karena ayahnya juga akan menyusulnya beberapa saat nanti. Namun terpaku di tempatnya hanya menatap tangan raksasa iblis itu, Trunks mulai memikirkan kata-katanya. Menegakkan punggungnya menyadari apa yang dimaksud Dante. Trunks akan bertanya kenapa Dante ingin membunuhnya dan ayahnya. Tapi menatap tanpa belas kasihan, Dante hanya akan meremehkan bahwa sepertinya Trunks hanya punya setengah otak seperti ayahnya. Dante beritahu Vegeta akan mati, tapi setelah mayat Trunks ditunjukkan kepadanya, mereka harus merasa terhormat menjadi bagian dari pertunjukan akbar Tuan Lucifer. Di sini Trunks balik menegaskan kalau dia tidak akan mati, begitu juga dengan ayahnya. Saat kini kehilangan kesabarannya dalam kepanikan, Trunks segera menyelimuti dirinya dalam aura emas yang meledak langsung berubah menjadi Super Saiyan. Trunks memberitahu dia pernah mengalahkan iblis yang lebih besar dari Dante. Dalam panel berikutnya, Trunks yang marah akan bangkit dan bergegas langsung menuju Dante. Sementara itu terjadi tanpa diketahui di luar, Bardock masih tersenyum berbicara kepada Goten cucunya. Bardock menyadari bahwa Goten sebenarnya sengaja memukul bola itu sekuat yang dia bisa. Goten yang aktingnya ketahuan hanya menaruh tangannya di belakang kepala dengan tampaknya kini tertangkap basah. Goten melakukannya karena akhir-akhir ini Trunks mengalahkannya dalam segala hal dan rasanya menyenangkan untuk menang sesekali. Di turnamen mereka kurang lebih setara, tapi sekarang Trunks sudah jauh melampauinya. Jadi Goten berharap kalau dia harus mendapatkan sesuatu. Bardock yang melipat tangannya hanya akan merespon dengan bijak bahwa Goten adalah Saiyan sejati. Dan Bardock beritahu Trunks sebenarnya tidak terlalu jauh di depan Goten dalam kenyataan. Dulu ketika dia mengakses kekuatan aneh itu, dia jauh di atasnya. Dan Bardock bisa memberitahu Goten sekarang bahwa Goten memiliki potensi yang sama besarnya dengannya, bahkan mungkin lebih. Yang Goten butuhkan hanyalah guru yang baik. Dan jika Goku tidak melakukannya, Bardock tidak keberatan melakukan pekerjaan itu untuk cucunya. Meledak dalam kegembiraan, Goten nampak melompat dan meninju udara. Untuk sesaat, semuanya akan baik-baik saja, setidaknya di sisi medan perang ini. Di mana Goten senang, harapannya masih ada. Tapi tiba-tiba, kedua Saiyan itu akan waspada saat sosok tubuh kecil melesat melewati mereka. Meninggalkan keduanya bingung karena apapun itu, dia jatuh keras dan ironisnya mendarat di pohon raksasa di dekatnya. Rupanya itu adalah Trunks yang terlihat masih mengeluarkan asap dari kerusakan yang baru saja menimpanya.
Goten sahabatnya yang melihat ini akan langsung berteriak panik melihat pemandangan yang paling tidak terduga ini. Kebalikan total dari apa yang terjadi terakhir kali saat mereka bertiga menghadapi musuh yang kuat. Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.